Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel, guys. Oke, hari ini di video kali ini saya mau coba sharing sedikit mengenai safety riding. Hanya ini safety ridingnya versi saya ya. Jadi mungkin bukan yang teori yang ini, tapi maksudnya ini benar-benar yang saya lakukan, baik itu sehari-hari maupun waktu saat touring gitu ya, supaya saat berkendara tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi mungkin rencananya nanti safety riding ini akan ada beberapa sub judul gitu ya, guys. Nah, yang pertama ini saya mau membahas mengenai perlengkapan berkendara, atau mungkin kalau paling bahasa Jawanya itu safety gear gitu ya. Jadi ini yang benar-benar menempel di badan saya, yang menunjang keselamatan saat berkendara. Oke, yang pertama, yang paling penting ini kalau saya ya, sekali lagi ini disclaimernya adalah ini versinya versi saya. Jadi setiap orang punya versi yang berbeda-beda, silahkan, nggak masalah. Nah, yang pertama nih, lanjut ya. Kalau saya yang pertama tuh helm. Untuk helm ini ada dua macam sih kalau menurut saya, yang mungkin bisa dikatakan masuk kategori safe gitu ya, aman. Itu helm yang half face sama helm yang full face. Nah, kalau helm half face ini banyak contohnya nih, kayak di depan saya nih. Ini helmnya half face nih, yang menutupin sebagian muka, tapi menutupin sebagian besar kepala ya. Itu half face. Nih kayaknya barusan lewat nih, ini half face gitu ya. Pokoknya semua udah pada tahu lah ya, itu half face tuh. Seperti itu juga half face. Banyak kok orang yang pakai helm half face. Kemudian yang kedua helm full face. Nah, full face itu yang hampir menutupi semua muka. Paling yang ketutup sama visornya itu cuman sisi mulai dari hidung sampai mata gitu ya. Nah, itu full face tuh. Nah, untuk helm ini beberapa catatan, diantaranya satu, kalau saya nih ya, yang penting, yang paling utama itu adalah nyaman saat digunakan ya, karena memang banyak sih sekarang helm yang bagus-bagus gitu ya, yang mereknya juga mereknya macam-macam, desainnya bagus-bagus, bentuknya bagus-bagus, tapi yang paling penting adalah nyaman saat digunakan. Karena helm ini juga beratnya berbeda-beda ya, guys, bermacam-macam. Ada yang agak berat gitu ya, ada yang nggak terlalu berat. Nah, setiap orang juga beda-beda kenyamanannya dengan terkait sama berat helm ini. Ada yang mungkin nggak nyaman kalau terlalu berat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya ini umum sih ya, mengenai SNI atau ada standarisasi keselamatan di helm tersebut. Macam-macam sih, kalau di Indonesia kata itu SNI, ada lagi yang DOT gitu ya, ada yang Snell ya kalau nggak salah, lupa saya, macam-macam deh standarnya. Intinya sih helm yang kita pakai itu sebaiknya adalah helm yang sesuai dengan standar, sudah distandarisasi gitu ya. Karena bahaya juga kalau helm tidak distandarisasi. Ya mungkin kita beli harga murah gitu ya, tapi kalau murah tapi kalau ternyata resikonya nggak sebanding, waduh, kayaknya nggak worth it gitu ya. Karena sekarang sebenarnya banyak juga helm-helm standar yang kualitasnya bagus tapi harganya juga terjangkau gitu ya. Harganya cukup terjangkau. Banyak kok di YouTube channel udah yang mereview helm-helm, istilahnya helm budget pelajar segala macam, itu yang istilahnya standarisasi udah bagus-bagus juga. Nah, habis itu yang berikutnya masih terkait sama kenyamanan. Ini biasanya juga selain berat ada juga ukuran lingkar kepalanya. Nah, kadang kita kalau mau beli helm gitu ya, ya kalau saya sih sebenarnya ya ada baiknya sih kalau beli helm bukan yang anti atau tidak boleh gitu ya.
Kalau beli helm secara online itu agak ini ya, agak gimana gitu kalau saya pribadi. Kalau memang memungkinkan, ya saya sih pengennya sih kalau beli helm tuh langsung datang ke toko gitu ya, karena bisa langsung dicoba gitu ya, dicoba nyaman apa enggak di kepala gitu ya, karena ukurannya kan bisa beda-beda. Memang sih kalau di online ada keterangan untuk helm ukuran L, XL itu lingkar kepalanya berapa sampai berapa, tapi ya itu tadi ya, karena saya pernah beli helm online yang menurut ukurannya kayaknya pas, tapi ternyata begitu pakai, waduh ternyata di lingkar kepala yang bagian atasnya kok kayaknya agak ini, akhirnya pakai pusing gitu ya. Baru belum lama dipakai langsung ngerasa kepalanya kayaknya denyut gitu. Nah jadi makanya ada baiknya sih kita kalau bisa, tapi kalau beberapa orang yang sudah beli ini untuk merek-merek tertentu, misalkan contoh aja ada satu orang yang udah pakai helm merek A gitu ya, ukurannya udah itu ya, mungkin helm merek A juga dia beli online dengan jenis yang lain, mungkin bisa jadi sama sih, bisa juga gitu ya. Itu yang helm. Kemudian yang kedua masih terkait helm, kalau saya sih kecenderungannya ya, saya yang memilih helm itu yang double visor ya. Jadi double visor itu mungkin visor yang paling luarnya itu yang clear gitu ya, yang nggak yang gelap, tapi yang dia punya fasilitas yang untuk dark visornya juga. Jadi memang 2 in 1 lah gitu ya. Jadi bisa yang dark visor itu bisa naik turun gitu ya. Biasanya ada ininya, ada tuasnya kecil gitu. Nah kenapa saya cenderung pilih yang gitu, karena gini, saya mencari yang simple ya saat berkendara. Jadi memang sih helm yang single visor gitu ya, banyak kan memang keren sih kalau dilihat di jalan tuh pakai visor gelap gitu ya, kayaknya biar nggak silau ya, bagus, keren memang. Hanya jadi kendala kalau kita berkendara mungkin saat mendung, saat hujan, atau sore, bahkan menjelang malam gitu ya. Waduh itu saya nggak tahu deh kelihatan apa enggak tuh di jalan, karena bahaya ya kalau kita pandangan kita sampai terhalang saat kita berkendara. Nah makanya kalau saya daripada single visor yang mungkin gonta-ganti visor gitu ya, saya mending yang dual visor aja. Jadi yang kalau memang lagi silau tinggal diturunin dark visornya, kalau kira nanti sudah gelap gitu tinggal dinaikin yang dark visornya. Kalau saya sih gitu ya, itu. Tapi sekali lagi kembali selera ke masing-masing ya. Kemudian berikutnya lagi mengenai helm. Waduh agak banyak ya soal helm nih. Saya helm-helm zaman sekarang tuh biasanya ada yang sudah melengkapi dengan anti fog ya guys. Jadi memang anti fog tuh manfaatnya luar biasa sih kalau saya bilang, terutama saat hujan ya. Nah ada helm-helm yang sudah tersedia di visornya itu ada istilahnya udah ada pushpinnya untuk anti fog, sehingga ya mereka tinggal pasang aja anti fognya. Nah anti fog ini juga sangat bermanfaat kalau saat hujan gitu ya, dia nggak berembun di dalam. Karena apa ya, hujan tuh banyak sekali kendalanya ya, udah mulai dari airnya, habis itu embunnya gitu ya, itu menghalangi pandangan banget gitu ya. Nah paling nggak kalau kita bisa ngurangin embunnya, bahkan malah kalau kita memang bisa ada cairan sih setahu saya yang bisa disemprotkan di visor itu, yang efeknya kayak efek daun efek daun talas jadi airnya langsung ngalir semua ke bawah gitu. Itu banyak juga kok, ada juga yang seperti itu, sehingga mengurangi ini. Nah masih terkait sama yang ini tadi anti fog. Nah ada helm yang tadi seperti saya katakan, ada yang udah difasilitasi visor tuh dengan pushpin yang tinggal pasang, istilahnya plug and play gitu ya, anti fognya. Tapi ada juga visor yang nggak ada. Nah sebenarnya di market itu secara online juga banyak sebenarnya ada anti fog yang sistemnya tempel, seperti yang saya pakai sekarang ini. Yang modelnya saya pakainya anti fog tempel, karena memang di helm yang saya pakai itu tidak ada fasilitas pushpinnya. Nah waktu itu saya pasangnya gimana, itu ada saya share juga ya link videonya, nanti silakan klik di atas.
Itu ada, saya pernah buat video mengenai memasang anti fog di helm yang tidak ada push pinnya gitu. Nah, kemudian berikutnya mengenai tali helm ya. Tali helm ini sih relatif ya. Ada yang pakai apa istilahnya double D-ring, ada yang pakai microlock gitu ya. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu mempertimbangkan itu ya, mau double D-ring, mau pakai microlock, saya sih nggak terlalu masalah karena memang pada dasarnya saya berkendara dengan kecepatan yang biasa-biasa aja, tidak dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Oke, itu yang secara umum mengenai helm. Jadi nanti kalau memang dari ini yang saya share ini ada yang tambahan-tambahan, boleh ya rekan-rekan tulis di kolom komentar ya di bawah. Oke, berikutnya yang kedua mengenai jaket. Nah, jaket, kalau saya jaket kembali lagi seperti yang saya katakan di awal, semua kembalinya ke kenyamanan ya guys. Nah, kalau jaket ini saya bagi dua keperluan ya. Kalau keperluan riding harian kayak seperti hari ini harian misalkan ke kantor, pulang pergi kantor, rumah kantor gitu, saya cenderung memakai jaket-jaket atau ya katakanlah yang tidak bikin panas gitu ya. Mungkin sebisa mungkin nggak pakai yang windproof gitu ya. Karena windproof tuh memang enak sih ya, memang nggak kena angin. Tapi kalau pakai harian kayak sekarang ini cuaca panas, itu agak lumayan juga tuh. Apalagi kalau di lampu merah ya, kayak harian gini kan kita banyak ketemu lampu merah ya, traffic light gitu ya. Wah, itu kalau saat berhenti lumayan tuh angetnya kalau saya pribadi ya. Jadi biasanya jaket-jaket yang windproof itu saya gunakan kalau saat berkendara agak jauh, misalkan kayak touring gitu ya. Nah, itu baru saya pakainya seperti itu. Karena kadang kita saat touring itu melewati daerah-daerah yang cuacanya kadang variatif ya. Contoh kayak perjalanan touring yang pernah saya lakukan itu, yang beberapa kali saya lakukan itu kan kayak dari sini ya, Jakarta lewat Puncak, nanti Bandung, nanti Lembang, nanti Purwakarta, itu kan kadang dari cuacanya suhunya, temperaturnya agak hangat gitu, nanti tiba-tiba dingin gitu. Nah, itu kalau bagi saya kalau pakai yang windproof itu agak cukup membantu ya. Nah, apalagi kalau jaket windproof itu ada fasilitas kayak ventilasinya. Ventilasi itu dia di sisi dada, di sisi kiri kanan dada itu ada ininya, ada resletingnya, jadi bisa dibuka ininya bisa dibuka, jadi ada angin bisa keluar. Nah, itu sangat membantu sekali. Nah, itu ya kembali ke jaket. Kemudian yang berikutnya perlengkapan berkendara saya itu sarung tangan ya guys. Ini kayak sarung tangan nih ya. Nah, bagi saya sarung tangan ini penting juga. Karena apa? Nah, ini sarung tangan ini sangat mungkin berperan untuk melindungi benturan, karena tangan kita di stang. Kadang kalau kita nyalip kendaraan, atau mungkin kadang kalau kita kayak ini, saya pernah sih beberapa kali lagi jalan di belakang motor depan itu kan namanya ada kerikil segala macam, kan itu melemparkan kerikil ke belakang ya, kadang kena jari gitu, itu lumayan sih rasanya. Nah, makanya kalau kita pakai sarung tangan ya insya Allah agak cukup cukup membantu meredam kalau kena kerikil gitu tadi ya. Yang berikutnya lagi, kalau sarung tangan ini kalau misalnya nauzubillah gitu ya, kita crash ada kecelakaan, nah ini kulit kita itu tidak langsung kontak ke jalanan, sehingga mengurangi efek cedera yang menimpa tangan kita. Nah, sarung tangan ini juga kalau saya pribadi itu saya kebetulan punya dua ya. Ada dua itu, ada yang ada protektornya kayak ini nih, ada protektor nih di punggung tangan nih, dia kayak agak bentuk karet-karet plastik gitu ya. Ini ada karet-karetnya. Sedangkan yang satunya lagi cuman biasa aja kayak kain gitu ya. Nah, itu juga sesuai selera aja. Yang penting dia melindungi, hanya kalau memang mau lebih optimal yang ada protektornya kayak yang saya pakai sekarang ini, karena dia lebih melindungi ya kalau ada benturan-benturan segala macam. Kemudian lagi yang berikutnya, biasanya saya celana tuh saya pertimbangin banget ya. Saya biasanya pakai celana yang agak tebel.
Jadi memang kayak celana jeans gitu yang bahan-bahannya agak tebal untuk berkendara. Jadi kalau memang apa ya itu tadi ya, kembali ya, kalau ada crash apa segala macam mungkin efek ininya nggak terlalu langsung ke kulit gitu ya. Nah yang berikutnya lagi itu sepatu kalau saya. Nah sepatu ini juga sama, yang nyaman, kalau bisa yang agak yang apa istilahnya tahan air lah, syukur-syukur kalau bisa gitu ya. Kebetulan saya pakainya kayak ini nih, sepatunya tuh kalau dilihat tuh itu sepatu karet itu. Sepatu karet jadi anti air banget. Murah pula, harganya cuma 40 ribuan. Hanya saya pakai kaos kaki juga. Ya itu tadi ya, pokoknya segimanapun caranya kalau saya tuh jangan sampai kalau ada benturan itu langsung kena kulit gitu ya. Jadi paling gak terlindung apa kena material yang kita gunakan dulu. Kalau saya sih itu. Nah paling itu aja sih sementara untuk dari perlengkapan berkendara yang saya pakai ya, untuk menunjang safety riding bagi saya pribadi. Nah bagi rekan-rekan yang punya saran, tanggapan atau masukan, terutama misalnya ada hal-hal yang di luar saya sampaikan tadi yang menurut rekan-rekan juga sangat penting, boleh ya ditulis di kolom komentar. Oke guys, sementara ini mungkin itu dulu sharing bagian pertama dari safety riding ya, tema safety riding yang versi saya gitu ya. Dari sisi perlengkapan berkendara, nanti ya berikutnya, nanti di video berikutnya saya akan juga share mengenai perlengkapan yang ada di kendaraan yang saya pakai nih, kayak motor ini ya, apa aja nih perlengkapan penunjang keselamatannya yang saya pasang gitu ya. Dan itu sebenarnya kaitannya sama modifikasi juga gitu ya. Dan nanti juga ada termasuk gaya berkendara, nah riding style ya, tapi nanti itu di video berikutnya. Oke guys, sekali lagi terima kasih sudah ngikutin video ini. Jangan lupa ya guys, subscribe A-Team Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Thank you for watching guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, bye-bye.